Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Volmin Mentari Kolkadedan dari jurusan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura Ambon. Saya dari kelompok 6 Fisiologi Hewan bersama dengan teman-teman saya. Kami akan membahas materi tentang osmoregulasi dan ekskresi. Untuk itu pertama saya akan memperkenalkan teman-teman saya, yaitu yang pertama Volmin Mentari Kolkadedan, yaitu saya sendiri. Yang kedua Wendy Nahaklai. Yang ketiga Mirna Jalmaaf. Yang keempat Yulia Kamodi. Yang kelima Dian Satya Wamrau. Dan keenam Rolex Kongle. Materi pertama saya bawakan osmoregulasi, mempertahankan tekanan osmotik cairan yang terdapat di dalam tubuh hewan yang besarnya berbeda dari tekanan osmotik media lingkungannya. Tekanan osmotik meliputi pengendalian pergerakan setelah larut, pergerakan air, komposisi dan distribusi ion. Osmoregulasi meliputi kegiatan ada 3. Yang pertama, mekanisme untuk pengendalian air dan zat terlarut di dalam tubuh. Yang kedua, alat-alat tubuh untuk proses ekskresi sebagai sistem pengaturan dan zat terlarut. Ketiga, sel sebagai dasar sistem pengendalian. Osmoregulasi juga berkaitan dengan 1. Tindakan penyesuaian terhadap lingkungan. Yang kedua, fungsi homeostasis. Kepentingan osmoregulasi dan ekskresi: 1. Mengeluarkan dan membuang hasil sampingan metabolisme. A. Menjaga ekuilibrium reaksi kimia. B. Arah reaksi kimia sesuai dengan hukum aksi massa. A tambah B dan C tambah D. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang faktor geografi termal mempunyai definisinya. Dan saya akan menjelaskannya seperti begini. Faktor geografi termal adalah sebuah kolom termal atau termal adalah sebuah kolom udara naik pada ketinggian rendah atmosfer bumi. Termal dibentuk oleh penghangatan permukaan bumi dari radiasi matahari dan contoh konveksi. Matahari menghangatkan daratan yang akhirnya menghangatkan udara di atasnya. Efek termal mengakibatkan suhu udara bertambah pada ketinggian yang semakin naik. Efek termal merupakan hawa panas yang ditimbulkan akibat adanya radiasi bumi yang berupa gelombang panjang. Termal aklimatisasi. Aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian cekaman dari lingkungan yang merupakan perubahan fisiologi dan morfologi atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan yang baru akan dimaksudkan. Dan aklimatisasi menyesuaikan diri pada suatu iklim, yaitu konsumsi oksigen pada katak yang diaklimatisasi pada suhu 5 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Yang kedua, aktivitas AC pada ikan tol yang aklimatisasi pada suhu 5 derajat Celcius dan 25 derajat Celcius. Mekanisme tubuh ketika suhu tubuh berubah, yaitu yang pertama, mekanisme tubuh ketika suhu tubuh meningkat terbagi atas 3, yaitu vasodilatasi, kedua berkeringat, ketiga penurunan pembentukan panas. Vasodilatasi disebabkan oleh hambatan dari pusat simpatis, sedangkan berkeringat, pengeluaran keringat menyebabkan peningkatan pengeluaran panas melalui evaporasi. Sedangkan penurunan pembentukan panas, beberapa mekanisme pembentukan panas seperti termogenesis kimia dan menggigil dihambatkan dengan kuat. Yang berikut mekanisme kehilangan panas pada kulit. Panas dapat hilang dan masuk ke dalam tubuh manusia dengan cara konveksi, konduksi, radiasi, dan evaporasi. Yang pertama, radiasi. Radiasi adalah mekanisme kehilangan panas dalam tubuh bentuk gelombang panas inframerah. Gelombang inframerah yang dipancarkan dari tubuh memiliki panjang gelombang 5-20 mikrometer. Yang kedua, konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas akibat paparan langsung kulit dengan benda-benda yang ada di sekitar tubuh. Proses perpindahan kalor secara konduksi bila dilihat secara atomik merupakan pertukaran energi kinetik antara molekul atom, di mana partikel yang energinya rendah
dapat meningkatkan dengan menumbuk partikel dengan energi yang telah lebih tinggi. Yang ketiga adalah konveksi. Aliran konveksi dapat terjadi dikarenakan massa jenis udara panas sangat ringan dibandingkan dengan massa jenis udara dingin. Yang keempat, yang terakhir, evaporasi. Evaporasi atau penguapan air dari kulit dapat memfasilitasi perpindahan panas tubuh. Setiap 1 gram air yang mengalami evaporasi akan menyebabkan kehilangan panas tubuh terbesar 0, sampai 58 kilokalori. Termogenesis. Termogenesis terbagi atas 2, yaitu termogenesis menggigil dan non-menggigil. Termogenesis adalah proses produksi panas organisme. Proses produksi panas pada organisme ini terjadi pada semua hewan berdarah panas dan juga beberapa spesies tanaman termogenik seperti kubis singgung timur.